Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata pelajaran dasar program keahlian. Baik, hari ini kita akan membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Salah satu materinya adalah tentang alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau pelindung tubuh APD secara umum harus memenuhi syarat memberikan cukup perlindungan terhadap bahaya. Yang kedua, ringan. Yang ketiga, awet. Kemudian yang keempat, tidak membuat rasa kurang nyaman pada saat dipakai. Tidak terlalu sempit atau longgar. Kemudian tidak menghalangi mobilitas, penglihatan, gerak. Jadi memberikan keleluasaan pada tubuh untuk bergerak. Jenis pelindung diri pertama adalah pelindung tubuh. Yang kedua pelindung mata. Yang ketiga pelindung kepala. Yang keempat pelindung kaki. Yang kelima pelindung tangan. Yang enam pelindung alat pendek. Kemudian pelindung alat pernapasan. Dan pelindung lainnya. Contohnya untuk pelindung kaki. Pelindung mata. Pelindung mata ini contohnya digunakan pada saat pengelasan. Jadi melindungi mata dari partikel, dari gram-gram, dari debu. Jadi ada safety glass. Jadi contohnya untuk pengelasan itu ada kacamata las. Dia juga kacamata las ini melindungi mata dari sinar karena akan menyilaukan sinar las itu. Kedua, pelindung wajah dan alat pernapasan. Nah, ini ada masker ya, masker, kemudian pelindung wajah. Kemudian di bidang pertanian juga pada saat penyemprotan itu ada alat khusus respirator. Kemudian ada pelindung telinga. Nah, ini digunakan pelindungan telinga jika intensitas suara di atas 90 dB. Karena kebisingan itu menyebabkan satu komunikasi sulit. Komunikasi di tempat kerja akan sulit dibangun ketika terjadi kebisingan di tempat kerja. Yang kedua, isyarat atau peringatan tidak terdengar dari rekan kerja. Kemudian dapat menyebabkan rusaknya alat pendengaran kita. Sehingga diperlukan alat pelindung telinga pada saat bekerja. Contoh pada saat menggerinda itu diperlukan alat pelindung telinga. Pada saat menggunakan mesin gergaji yang bising. Nah, selanjutnya ketika bekerja dan berada di tempat kerja, kita juga tidak boleh menggunakan alat-alat yang menimbulkan bahaya. Contohnya menyangkut di mesin. Misalnya di mesin bor yang berputar itu menyangkut, entah itu kalung, aksesoris rambut misalnya. Sehingga harus rapih rambutnya. Jam tangan ataupun misalnya sapu tangan. Nah, yang tidak perlu dan menimbulkan bahaya di tempat kerja itu dilarang dipakai. Yang kedua, harus ada pemasangan label peringatan. Misalnya untuk kebakaran, untuk eksplosif, untuk iritasi, atau zat kimia lainnya. Itu harus dipasang label-label. Nah, pengaturan dan penataan tempat kerja. Nah, tempat kerja harus dijaga tetap bersih dan rapi. Contoh untuk lantai itu tidak boleh licin. Nah, untuk menghindari bahaya terpleset. Kemudian barang-barang yang mengganggu lalu lintas harus disingkirkan. Jadi di tempat jalan, arena jalan kaki, itu tidak boleh ada barang-barang yang mengganggu lalu lintas. Itu juga harus disingkirkan. Dipilah mana yang diperlukan dan tidak diperlukan. Yang tidak diperlukan di tempat kerja itu disingkirkan. Jalan harus diberi tanda dengan jelas. Jadi belok kanan, belok kiri, itu harus jelas. Ada rambu-rambu.
Nah, ini di tempat kerja dilaksanakan. Tool, peralatan setelah digunakan harus disimpan pada tempatnya, disimpan kembali di ruang toolman dengan rapih pada tempatnya. Penerangan. Nah, di tempat kerja harus ada penerangan yang cukup diperlukan. Kenapa? Agar dapat bekerja dengan baik dan aman, terlihat jelas pekerjaan. Kedua, dapat mengidentifikasi dan menghindari kecelakaan kerja. Jadi penerangan itu penting. Kita dapat identifikasi, oh ini ada potensi kecelakaan kerja, dapat dihindari. Nah, ventilasi dan pengaturan suhu itu sangat penting. Ventilasi udara harus bagus untuk menyingkirkan debu, partikel dari udara. Jadi harus baik ventilasi udaranya. Kemudian mengeluarkan uap, gas yang berbahaya dari tempat kerja. Kalau ventilasi yang bagus, ini uap gas yang berbahaya ini akan keluar. Kemudian suhu juga di ruang alat ukur ini harus diatur. Menjaga suhu ruangan agar tetap stabil. Ventilasi untuk menyingkirkan debu, partikel dari udara, menyingkirkan uap gas dan berbahaya dari udara. Kemudian AC juga menjaga suhu agar tetap stabil. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya alat pelindung diri dan cara-cara untuk mencegah kecelakaan kerja. Selanjutnya untuk materi yang lebih lengkapnya lagi akan saya bahas dalam pertemuan selanjutnya mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.